Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 2, yaitu di materi pertama, yaitu apa sih pengembangan perangkat lunak itu. Nah, kita akan membahas dari dasarnya terlebih dahulu. Nah, pengembangan perangkat lunak itu apa sih? Pengguna selain perlu mendapatkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan, juga ingin mendapatkan perangkat lunak yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kebutuhan perangkat lunak yang handal tidak lepas dari adanya aktivitas pengujian. Pengujian perangkat lunak pada dasarnya ingin memastikan bahwa program sudah benar atau program sudah bebas dari kesalahan. Jadi, ketika kita membuat sebuah perangkat lunak, itu harus ada yang namanya aktivitas pengujian. Aktivitas pengujian itu kenapa sih jadi teramat sangat penting di pengembangan perangkat lunak? Karena untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibuat atau yang telah dibangun itu sudah sesuai dengan keinginan dan keperluan pengguna. Jangan sampai perangkat lunak yang dibuat atau dibangun itu ternyata tidak bisa mencakup semua kebutuhan pengguna, karena itu nanti akhirnya membuat perangkat lunak tersebut otomatis secara mutu juga akhirnya jelek gitu loh. Jadi pengujian perangkat lunak pada dasarnya ingin memastikan bahwa program sudah benar. Jadi kita harus memastikan dulu programnya sudah benar apa belum, sudah sesuai dengan yang diinginkan pengguna belum, dan yang utama adalah sudah bebas dari kesalahan atau belum. Jangan-jangan nanti sudah diimplementasikan ternyata banyak error sana sini yang sebenarnya errornya hanya mungkin dari kacamata seorang programmer mungkin kesalahannya sedikit, tapi bagi seorang pengguna itu bisa jadi kesalahannya nanti akan berakibat fatal. Makanya dalam pengembangan perangkat lunak, aspek pengujian itu teramat sangat penting. Nah, apa sih tahapan-tahapan untuk pengembangan perangkat lunak? Secara umum dibagi 3. Jadi ada rancangan, pengujian, implementasi. Jadi sebelum diimplementasi, kita harus menguji dulu. Yang pertama otomatis dirancang. Dari perancangan perangkat lunak ini kita untuk menentukan apa sih fungsinya. Fungsi itu didapat dari mana? Dari ketika kita nanti wawancara dengan user, terus kita tanya, seorang pengembang harus bertanya bahwa apa kegunaan utama perangkat lunak ini, harus bisa apa, dan jalannya maunya seperti apa, outputnya seperti apa. Nah, itu untuk menentukan fungsi utama apa sih yang akan dibuat nantinya. Nah, setelah ada nanti kita tahu, oh misalkan fungsinya untuk anggaplah sistem informasi akademik gitu kan, berarti fungsinya untuk bisa mengakomodasi semua kegiatan atau semua yang berhubungan dengan, misalnya kalau di kita siakat perkuliahan, jadi mulai dari mahasiswa tahu jadwal kuliah, bisa memprogram kuliah, dosen bisa memantau mahasiswanya memprogram mata kuliah apa, sampai kalau sekarang karena online bisa kuliah secara daring, materinya tinggal di-share dan anak yang ikut yang ambil sesuai dengan kelasnya langsung bisa download materi, sampai dosennya bisa entry nilainya sesuai dengan mahasiswa yang ikut di kelas tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu fungsinya untuk apa, kita baru melihat nih, kira-kira bahasa pemrograman apa sih yang cocok untuk misalnya kalau tadi kita pakai contoh perangkat lunak siakat ya. Apakah cocok kalau seandainya siakat menggunakan misalnya aplikasi yang berbasis desktop aja? Dengan kondisi sekarang otomatis nggak cocok ya, karena harus ada kuliah online segala macam. Berarti kan basisnya harus web. Berarti bahasa pemrograman yang bisa mengakomodasi untuk web seperti itu. Jadi dengan di rancangan ini kita harus menentukan fungsinya. Setelah kita tahu fungsinya,
kita cocokkan bahasa pemrograman apa yang kira-kira cocok dan sesuai. Seperti itu. Untuk tahap yang kedua adalah pengujian. Pengujian ini aspek logisnya diuji juga gitu loh. Apa sih yang dinamakan aspek logis misalnya ketika mahasiswa semester 1 mau ambil mata kuliah di semester 1, otomatis yang ditampilkan yang di semester 1. Jangan sampai ketika mahasiswa semester 1 login, yang ditampilkan ternyata hanya bisa yang di semester 7 misalnya. Kan otomatis nggak logis ya, jadi kita harus menentukan pengujiannya itu diuji dari dasar dulu. Misalnya, anggap saja yang paling sederhana, loginnya udah sesuai belum? Misalnya, login dengan NIM dan passwordnya udah bener belum? Terus ketika mahasiswa bener nggak tampilan yang keluar setelah login itu adalah antarmuka untuk mahasiswa? Jangan-jangan nanti yang tampil adalah antarmuka untuk dosen. Otomatis nggak sesuai dong dengan kegunaannya. Berarti dengan adanya misalnya pengujiannya, oh ternyata nggak sesuai nih, ternyata yang keluar di login mahasiswa ternyata punya dosen. Berarti harus adanya perbaikan. Setelah diuji harus diperbaiki lagi. Tapi setelah proses pengujian secara aspek logisnya semua benar, kita mulai bergerak ke pengujian keamanan sistem. Aman nggak sih sistemnya? Seperti itu. Jadi misalnya kalau di SIAKAD misalnya ketika ujian online, ketika ujian belum mulai misalnya, bisa nggak mahasiswa udah bisa lihat soalnya? Padahal misalnya waktunya belum mulai. Kalau seandainya bisa, berarti secara keamanan sistem itu kan akan membuat namanya otomatis tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berarti kan intinya ada celah di keamanan sistem tersebut. Jadi harus diperbaiki. Jadi fungsi pengujian adalah sebelum implementasi, fungsi pengujian adalah memastikan bahwa perangkat lunak itu sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari aspek logisnya maupun dari keamanan sistemnya. Terus langkah selanjutnya setelah pengujian semuanya lolos, dinyatakan oke, baru diimplementasikan. Nah, bagaimana sih mengimplementasikan perangkat lunak gitu kan? Nah, biasanya diimplementasikan ini di tahap ini tuh ada juga yang memerlukan perbaikan seperti tadi. Implementasi itu ternyata setelah diuji sudah oke, ternyata waktu diimplementasikan misalnya, oh ternyata ketika diimplementasikan webnya bukanya, loadingnya terlalu lama, berarti ada yang harus dibetulkan, entah dari desain yang terlalu berat seperti apa, itu pasti ada perbaikannya. Dan ketika ada perbaikan pasti ada biaya ekstra, karena ketika kita melakukan perbaikan pasti kan dibutuhkan waktu tambahan untuk mengerjakan perbaikan tersebut. Otomatis dari pengembangan perangkat lunak tersebut memerlukan biaya ekstra, biaya yang di luar dari biaya yang telah disepakati, kecuali itu sudah ada di kontrak. Misalnya ada perbaikan, berarti fee-nya sekian, biasanya seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa sih definisi dari perangkat lunak? Nah, menurut IEEE di tahun 1990, perangkat lunak adalah komputer program, prosedur, dan dokumen serta data yang terkait dengan pengoperasian sistem komputer. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak ini ada salah satu juga aspek penting, yaitu yang biasanya terkadang untuk pengembang pemula aspek ini sedikit terlupakan, yaitu dokumentasi. Kenapa sih di pengembangan perangkat lunak itu butuh dokumentasi? Nah, pengembangan perangkat lunak perlu didukung oleh dokumentasi yang lengkap. Semua yang diinginkan oleh pengguna harus dicatat dan dirawat
catatan dari keinginan pengguna akan menjadi bahan pengembangan perangkat lunak termasuk implementasi program. Biasanya ini kesalahan yang dilakukan para pengembang pemula adalah tidak adanya dokumentasi yang benar. Padahal dengan adanya dokumentasi yang benar itu akan mengurangi resiko perangkat lunak itu gagal pada saat misalnya pengujian atau fungsi secara umum atau fungsi logisnya. Karena apa? Di dokumentasi ini ketika awal kita pada tahap perencanaan, otomatis kita akan mewawancara dengan calon pengguna. Apa sih yang dibutuhkan? Outputnya mau seperti apa? Proses yang diperlukan tuh apa saja gitu loh. Jadi kalau seandainya kita punya dokumentasi yang lengkap, otomatis seorang programmer nanti juga akan menyesuaikan dengan keinginan pengguna yang sudah didokumentasikan tersebut. Ketika kita membuat sebuah aplikasi tanpa dokumentasi yang jelas, bisa jadi ya keinginan pengguna yang misalnya ada banyak sekali keinginan pengguna dan kebutuhan, itu bisa jadi salah satunya terlewatkan, dan itu membuat sistem otomatis nanti ketika implementasi kurang bisa diterima oleh pengguna karena salah satu yang dibutuhkan tidak ada, seperti itu. Makanya dokumentasi itu menjadi sebuah hal penting di pengembangan perangkat lunak. Jadi sebenarnya pengembangan perangkat lunak ini tahapnya banyak. Jadi untuk pemula, biasanya untuk skala kecil, biasanya kurang memperhatikan ini. Padahal ketika kita walaupun mengerjakan proyek sekecil apapun, kalau kita mengikuti tahapan-tahapan yang ada dengan baik, itu akan meringankan pekerjaan kita juga sebagai pengembang perangkat lunak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak adalah produk sekaligus suatu alat untuk mengirimkan produk dalam bentuk informasi. Untuk sekarang perangkat lunak itu istilahnya program atau sesuatu yang dapat mengolah sebuah informasi. Nah, perangkat lunak direkayasa tapi bukan melewati tahap manufaktur atau tahap pembentukan. Perangkat lunak tidak akan usang, tapi seiring dengan jalannya waktu, maka perangkat lunak ini mungkin akan berkurang pemakaiannya karena perubahan kebutuhan perangkat lunak selalu terjadi. Maka jika tidak ada perbaikan, maka akhirnya tidak ada lagi yang akan menggunakannya. Nah, poin ketiga ini penting. Jadi perangkat lunak itu tidak akan usang, tapi seiring berjalannya waktu, teknologi kan akan semakin berkembang. Jadi perangkat lunak yang sudah dibuat sekarang, ketika sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang dokumentasi, ketika ada dokumentasi yang jelas untuk pengembangan selanjutnya pada misalnya perangkat lunak versi 1 ke perangkat lunak versi 2, ketika ada dokumentasi yang jelas, otomatis untuk rencana pengembangannya lebih mudah karena kita sudah tahu dokumentasinya. Oh, kira-kira nih di versi 2 ini apa sih yang mau dikembangkan, seperti itu. Kalau tidak ada pengembangan terhadap perangkat lunak tersebut, itu otomatis akan tertinggal atau ketinggalan zaman yang berdampak pada itu tidak akan digunakan lagi oleh orang. Orang akan menggunakan sesuatu yang baru yang dirasa sesuai dengan apa yang dia butuhkan untuk sekarang gitu loh. Jadi perangkat lunak itu harus tetap diperbarui, dalam artian diperbarui atau dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, proses pengembangan perangkat lunak ini menurut IEEE di tahun 1993 adalah penerapan pendekatan pengembangan, operasi, dan perawatan perangkat lunak dengan cara yang sistematik, disiplin, dan terukur, termasuk studi terhadap berbagai pendekatan lain, aplikasi dari prinsip rekayasa perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak ini yang pertama harus dapat diandalkan, efektif, dan efisien. Jadi kita untuk mengembangkannya harus dapat diandalkan dalam artian itu sesuai dengan kebutuhan,
efektif dan efisien. Jadi ketika kita membangun sebuah perangkat lunak, biasanya tujuannya adalah tujuan umum. Kalau teman-teman bikin TA atau kerja praktek, biasanya agar kerjanya lebih efektif dan efisien. Biasanya kan seperti itu. Otomatis pengembangan perangkat lunak itu harus efektif dan efisien. Kalau nggak efektif dan efisien, lah buat apa dengan ada perangkat lunak? Apa bedanya dengan manual? Kalau manual kan biasanya tidak efektif, tidak efisien. Maksudnya boros waktu, boros tenaga, banyak hal yang harus dilakukan. Dengan adanya perangkat lunak, otomatis kan lebih efektif, efisien, mempersingkat waktu, memperingan pekerjaan juga, seperti itu. Nah, jenis-jenis domain aplikasi komputer. Yang pertama, perangkat lunak sistem atau sistem software. Aplikasi untuk sistem menjalankan fungsi yang berkaitan dengan sistem komputer. Contohnya Windows Explorer atau browser, ataupun program untuk mengkompilasi suatu program sumber kode menjadi program yang bisa dieksekusi. Misalnya mengembangkan perangkat lunak dengan bahasa pemrograman PHP, otomatis bisa di running atau bisa dilihat tampilannya menggunakan browser atau Windows Explorer, seperti itu. Nah, yang kedua, aplikasi perangkat lunak. Application software. Aplikasi ini mendukung suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, aplikasi finansial mendukung pekerjaan keuangan, atau aplikasi perbankan membantu pihak bank untuk melayani nasabahnya. Yang ketiga, engineering or scientific. Aplikasi sejenis ini digunakan untuk melakukan perhitungan rekayasa saintifik, SPSS, SUM, biasanya untuk anak statistik, seperti itu. Itu butuh seperti ini. Dan yang keempat, aplikasi ini menjadi bagian yang erat dari suatu sistem. Aplikasi ini secara khusus melayani kebutuhan perangkat kerasnya. Contoh, autopilot pesawat terbang. Otomatis perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan hardware-nya. Misalnya, kalau untuk autopilot pesawat terbang, otomatis kita membangun sesuai dengan yang bisa diaplikasikan di perangkat keras suatu pesawat terbang, seperti itu. Selanjutnya, web application, aplikasi berbasis web, memiliki teknik pengembangan yang berbeda dengan bentuk aplikasi lain. Terus aplikasi berbasis mobile, jenis aplikasi ini perlu memperhatikan karakteristik yang ada pada suatu perangkat mobile. Misalnya, tipe Android. Kalau misalnya kita pakai Android, otomatis tipe Android versi berapa yang bisa menjalankan aplikasi tersebut. Apakah di Android versi misalnya versi Nugget gitu berat atau seperti apa, itu kan kita juga harus kira-kira nih kalau bikin aplikasi sekarang orang-orang banyaknya pakai Android versi berapa ya untuk yang sekarang, itu kan harus disesuaikan. Jangan sampai ketika aplikasi itu diimplementasikan ternyata dibuka aja berat, lama, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah artificial intelligence software, atau pengembang perlu melibatkan keahlian khusus di bidang intelijensi buatan. Contoh, e-health, atau misalnya kan sekarang tuh bisa ya kayak melakukan pengobatan atau tindakan medis tapi sudah dengan bantuan alat. Nah, itu berarti untuk membuat alat tersebut atau membangun sebuah perangkat lunak tersebut, kita harus menggandeng atau melibatkan ahli di bidang tersebut. Misalnya kalau misalnya butuh alat untuk misalnya untuk
operasi jantung dengan alat misalnya, otomatis kita harus melibatkan dokter ahli bedah jantung seperti itu. Untuk kan kita sebagai pengembang hanya bisa uh, membuat softwarenya atau membuat aplikasinya, tapi apa saja yang dibutuhkan di aplikasi tersebut. Contoh misalnya dokter jantung itu, kalau operasi jantung itu misalnya yang pertama harus dilakukan tuh ini dulu, yang kedua tahapnya ini, dan selanjutnya. Itu kan berarti kita harus tahu dari seorang ahlinya, seperti itu. Nah, lapisan teknologi pengembangan perangkat lunak itu ada 4. Yang pertama, kita baca dari bawah, quality focus. Yang kedua, proses. Yang ketiga, method. Yang keempat, tools. Ini berdasarkan penelitian dari Roger di tahun 2003. Yang pertama kita akan bahas fokus pada kualitas. Pada saat kita membangun sebuah aplikasi, fokus pertama kali yang dibuat adalah kita akan membangun kualitas yang seperti apa, siapa sasaran kita, aplikasi yang dibangun, siapa pengguna, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, fokus kualitas ini programmer akan mengetahui level sebuah aplikasi yang dibangun. Misalnya, akan dibangun aplikasi pemutar musik. Dengan berpatokan pada fokus kualitas, maka programmer akan mengetahui sampai di mana aplikasi yang akan dibuat. File musik bisa beraneka ragam, mulai dari MP3, MP2, audio track, WAV, MDI, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi interaksi manusia dan komputer, maka dengan fokus kualitas, programmer akan mengetahui bentuk dari aplikasi yang akan dibangun. Jadi, misalnya aplikasi pemutar musik. Kalau zaman sekarang, biasanya aplikasi musik itu filenya MP3, MP2, audio track, dan kawan-kawan itu. Kita mau membangun sebuah aplikasi pemutar musik, otomatis aplikasi kita harus bisa memutar file dari jenis-jenis tersebut. Jangan sampai misalnya hanya bisa file MP3 aja, MP2 dan lain-lainnya nggak bisa. Otomatis kualitas yang dihasilkan dari aplikasi tersebut kurang karena tidak bisa mencakup banyak atau beraneka ragam jenis file musik tersebut, seperti itu. Nah, sebagai pengembang, proses pengembangan perangkat lunak perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Perbaikan dari proses ini diharapkan akan dapat menghasilkan aktivitas proses yang lebih efisien dan juga tepat pada sasaran atau efektif. Jadi, perbaikan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas dari proses yang berjalan, sehingga kualitas dari produk yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan. Berikut ada 3. Jadi, untuk kualitas perangkat lunak itu ada 3 metode yang bisa diujikan. Yang pertama Six Sigma, yang kedua Total Quality Management, yang ketiga adalah CMM, Capability Maturity Model. Pada metode tersebut, pengujian perangkat lunak menjadi bagian dari aktivitas di dalamnya. Nah, selanjutnya proses. Nah, proses adalah merupakan lapisan kedua dalam software layer. Lapisan ini terletak setelah quality focus. Jadi ketika kita sudah tahu fokus kualitasnya di mana, baru kita menentukan prosesnya akan seperti apa sih tahap-tahapannya. Hal ini disebabkan setelah diketahui fokus kualitas dari perangkat lunak yang akan dibangun, maka pemrogram harus mengetahui bagaimana proses yang harus dijalani oleh programmer sehubungan dengan fokus kualitas dari perangkat lunak yang diharapkan. Pengembangan perlu menetapkan model proses yang sesuai dengan kebutuhannya. Proses-proses ini dilakukan terurut dan tepat agar tidak terjadi kesalahan pada saat sebuah aplikasi ditetapkan. Mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan proses-proses pengembangan perangkat lunak. Biasanya menggunakan metode waterfall, increment process model, spiral model, agile development, rapid application development. Nanti kita akan membahas tentang proses ini lebih mendalam
di materi berikutnya. Jadi ini hanya untuk tahu aja bahwa proses pengembangan perangkat lunak itu juga menjadi penting setelah kita tahu fokus kualitasnya mau seperti apa. Gitu. Nah, metode, cara, atau aturan. Metode merupakan salah satu yang penting dalam pembuatan perangkat lunak. Dengan metode, pembuatan program akan melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan metode yang ada. Untuk pengembangan perangkat lunak, setiap proses memerlukan metode atau cara yang spesifik. Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan perangkat lunak yang dibangun dan tujuan dari pembuatan perangkat lunak. Metode pengumpulan kebutuhan pengguna bisa menggunakan pendekatan berbasis goal, viewpoints, dan lain-lain. Ingat ya, jadi ternyata untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna saja itu sebenarnya ada metodenya loh. Nggak asal kita tanya, misalnya seperti kita wawancara tanpa dasar gitu, itu akan membuat sebuah miskomunikasi atau akan membuat sebuah masalah baru nantinya. Jadi kalau kita menggunakan metode yang tepat ketika kita mengumpulkan kebutuhan pengguna atau user requirement itu nanti, dan otomatis user requirement itu didokumentasikan dengan baik, itu nanti juga menentukan kualitas dari perangkat lunak yang akan dibentuk tentunya. Yang kedua, metode analisis sistem bisa menggunakan pendekatan struktur atau struktur approach atau berorientasi objek. Untuk yang ketiga adalah metode perancangan sistem. Yang keempat, metode pengujian perangkat lunak, yaitu white box dan black box. Kita mungkin di semester ini nantinya akan mengimplementasikan bagaimana sih pengujian perangkat lunak itu. Nantinya kita akan terfokus di bagaimana pengujiannya, karena pengujian itu menjadi elemen yang penting di penjaminan mutu perangkat lunak, seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya, pengujian perangkat lunak dengan teknik white box adalah penguji program dapat melihat source code yang akan diuji. Penguji bisa melihat penerapan algoritma pencabangan atau pengulangan yang sudah dibuat oleh programmer. Jadi ingat ya, teknik white box berarti kita bisa melihat source code-nya. Source code-nya bagaimana sih yang akan diuji. Lalu, pengujian perangkat lunak dengan teknik black box, penguji tidak melihat source code, tetapi menggunakan definisi kebutuhan fungsional yang diharapkan pada suatu program. Jadi kalau black box kita langsung misalnya kita tekan buttonnya sesuai nggak dengan kebutuhannya, misalnya bikin aplikasi kalkulator, benar nggak sih 1 tambah 1 sama dengan 2? Ketika dijalankan, apakah benar sesuai dengan kebutuhan? Ada kalau kalkulator kan ada plus, minus, kali, bagi. Benar nggak ada itu semua? Atau jangan-jangan cuma bisa plus, minus aja, perkalian dan pembagiannya nggak bisa? Itu black box. Jadi kita tanpa melihat source code ya, kita melakukan pengujian sesuai kebutuhan fungsionalnya. Jadi buttonnya langsung kita klik. Kalau white box kita bisa lihat source code-nya. For-nya udah benar belum sih? Atau if-nya udah benar belum sih? Seperti itu. Oke ya. Teknologi alat bantu atau tools. Tools merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh programmer dalam menyelesaikan proyek yang ada. Tools lain digunakan untuk membantu melakukan pengetikan program yang dengan alat bantu visual. Alat bantu untuk kompilasi ini digolongkan sebagai IDE, Integrated Development Environment. Contohnya Visual Studio, NetBeans, dan Eclipse. Otomatis kalau kalian bikin sebuah perangkat lunak, minimal kan kalian butuh tools ya. Alat bantunya mau ngoding di mana, mau ngoding di NetBeans, berarti kan otomatis Java bahasanya. Mau ngoding pakai apa, pakai PHP, berarti apa yang dibutuhkan disesuaikan lah toolsnya dengan apa sih bahasa pemrograman yang akan digunakan, seperti itu. Nah, kita masuk ke tim pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak itu ada timnya. Pada dasarnya gini,
jika segala sesuatu dikerjakan oleh satu orang, hasilnya pun yang akan didapat otomatis akan kurang maksimal. Jadi dalam proyek pengembangan perangkat lunak biasanya terdiri dari beberapa tim. Nah, tim itu pengembangan perangkat lunak skala besar tidak mungkin dilakukan perorangan. Itu tidak mungkin, pasti mustahil. Tentunya calon pengguna mengharapkan programnya selesai dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu pasti. Biasanya user maunya cepat selesai gitu kan. Suatu pekerjaan proyek pengembangan sifatnya adalah sementara, waktunya terbatas dengan biaya yang juga terbatas. Sehingga pengembangan perangkat lunak biasanya dikerjakan dalam satu tim. Misalnya, nggak bisa kamu mengembangkan perangkat lunak itu cuman dalam artian tuh satu orang kerjain desain, coding, sampai nanti pengujian, dari perancangan, user requirement, sampai pengujian segala macam dikerjakan satu orang. Kalau perangkat lunaknya skala besar. Karena otomatis itu tidak akan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Misalnya butuh waktu cuma 3 bulan. Dengan perangkat lunak skala besar, kalau cuma dikerjakan satu orang, saya rasa itu tidak akan bisa selesai gitu loh. Jadi ada hal penting juga di pengembangan perangkat lunak, yaitu on scope, on budget, dan on time. Apa sih on scope? Sesuai dengan scope-nya. Scope itu istilahnya sesuai dengan apa yang dimau. Jadi kesuksesan perangkat lunak itu dilihat dari kesuksesan sebuah proyek perangkat lunak itu dilihat dari on scope, on budget, dan on time. Sesuai nggak dengan yang diinginkan? Sesuai nggak dengan tujuannya perangkat lunak itu? Maksudnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan nggak? Terus on budget, biayanya sesuai nggak? Jangan-jangan nanti malah membengkak di luar anggaran. Dan on time, waktunya molor apa enggak? Nah, kenapa kita butuh tim? Karena untuk menyesuaikan kesuksesan proyek tersebut di 3 aspek ini, on scope, on budget, dan on time. Itu juga nanti bisa menjadi sebuah penentuan juga di kualitas perangkat lunak. Benar perangkat lunaknya misalnya nih, perangkat lunaknya bagus kok, sesuai kok, tapi waktu pekerjaannya lama banget, molor dari yang diharapkan. Otomatis secara kualitas juga perlu dipertanyakan, kenapa kok butuh waktu lama dari apa yang sudah direncanakan. Atau misalnya, misalnya budgetnya harusnya 1 juta, ternyata membengkak nih sampai 5 juta loh. Ada apa? Sesuai nggak kualitasnya? Seperti itu. Makanya kita butuh tim. Nah, apa aja sih tim yang dibutuhkan? Yang pertama, dalam suatu tim bisa melibatkan beberapa peran seperti analis sistem, pemrograman, dan juga penguji program. Dalam artian analis, programmer, dan penguji program, termasuk peran-peran khusus seperti spesialis basis data, konsultan bisnis, sistem integrator, penjamin kualitas. Beberapa peran ini dapat dipegang oleh satu orang yang sama. Konfigurasi ini ditentukan oleh pimpinan proyek. Jadi misalnya spesialis basis data, konsultan bisnis, sistem integrator, dan penjamin kualitas. Ini ada beberapa peran yang bisa diakomodasi oleh satu orang. Tapi biasanya kalau untuk proyek skala besar, biasanya timnya sudah terbagi sendiri-sendiri. Kalau untuk proyek biasanya idealnya ya yang yang terjadi adalah programmer tidak akan bertemu dengan klien. Yang bertemu dengan klien adalah seorang konsultan bisnis gitu loh. Jadi programmer nggak, kalau biasanya programmer itu tipenya kan dia fokus ke pekerjaannya yaitu coding. Kalau dia juga harus bertemu dengan klien, user requirement, itu biasanya
salah satu pekerjaannya akan terbengkalai. Jadi biasanya di proyek besar programmer tidak akan pernah bertemu dengan klien. Yang mengurusi klien ada tim sendiri gitu loh. Nanti untuk pengujian juga sendiri gitu loh. Apakah seorang programmer juga melakukan pengujian? Pasti, dia kan pasti kalau habis ngoding ngerunning, maksudnya melakukan running di programnya. Tapi untuk pengujian secara garis besar untuk menjamin kualitas perangkat lunak seharusnya dilakukan oleh orang lain, karena programmer akan cenderung membenarkan aplikasi yang dia buat seperti itu. Nah, pengujian perangkat lunak. Aktivitas pengujian dilakukan sebagai bagian dari pengembangan perangkat lunak, sehingga aktivitas pengembangan, bahkan sebenarnya programmer harus selalu melakukan pengujian sesudah proses coding implementasinya selesai dilakukan. Tetapi seperti sudah dijelaskan di awal, penguji perlu dilakukan oleh orang yang tidak melakukan coding atau bukan seorang programmer. Seperti yang tadi saya bilang, karena programmer akan cenderung untuk membuktikan bahwa program yang dibuat benar. Padahal yang diperlukan adalah kita mencari keberadaan kesalahan. Jadi penguji perangkat lunak itu pasti mencari kesalahan kan. Nah, kalau pengujinya adalah programmernya, karena kita yang bikin sendiri, kita yang ngoding sendiri, biasanya rata-rata secara psikologis akan cenderung untuk membenarkan apa yang setelah dia kerjakan. Tapi kalau orang lain itu akan bisa lebih objektif untuk menilai. Kita akan bisa mencari kesalahan. Oh, ternyata misalnya nih program untuk loopingnya harusnya nih untuk 1000 pengulangan masih oke. Ternyata setelah diuji oleh penguji lain, setelah pengulangan ke 500 dia error. Biasanya kalau programmer cenderung untuk enggak, itu udah benar seperti ini. Tapi kalau diuji oleh orang lain secara psikologis dia akan lebih objektif seperti itu. Nah, bagaimana sih? Ada juga model pengujian secara independen. Yang pertama, tim pengembangan bertanggung jawab terhadap, tetapi pengujian dilakukan oleh programmer yang berbeda. Nah, selanjutnya model pengujian independen. Yang pertama, tim pengembangan bertanggung jawab terhadap pengujian, tetapi pengujian dilakukan oleh programmer yang berbeda. Yang kedua, dalam tim pengembangan ada penguji yang akan melakukan pengujian terhadap setiap hasil pemrograman dari tim. Satu atau lebih tim penguji menjadi bagian dari tim proyek perangkat lunak. Tim ini tentu saja tidak melakukan pemrograman. Tim biasanya berada di bawah suatu departemen. Spesialis penguji eksternal digunakan untuk menguji suatu pekerjaan khusus seperti pengujian kinerja, pengujian usability, pengujian keamanan, atau memasukkan bahwa aplikasi sudah mengikuti peraturan tertentu. Suatu organisasi yang terpisah yang akan melakukan pengujian. Organisasi ini mungkin berada pada suatu departemen secara khusus atau bahkan memiliki fasilitas pengujian atau laboratorium pengujian khusus. Jadi pengujian itu banyak modelnya. Jadi kalau ini kita membahas tentang model pengujian independen. Yang jelas sudah dijelaskan bahwa penguji harus beda dengan programmer. Bisa jadi penguji adalah seorang programmer juga tapi dari tim lain. Jadi itu akan lebih objektif dan lebih memudahkan karena dia juga bisa pemrograman, dia juga mengerti, jadi dia lebih bisa melakukan sebuah penilaian pengujian secara objektif seperti itu. Nah, untuk proses pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak telah banyak diusulkan. Pressman 2009 secara khusus membaginya menjadi 5 kelompok. Pengembangan ini bisa terjadi secara berurutan atau linier.
Yang pertama, komunikasi terjadi antara sistem analis dan pengguna. Jadi, siapa sih yang melakukan komunikasi dengan user atau klien? Biasanya dari sistem analis. Nah, kemudian dari komunikasi antara sistem analis dengan pengguna, sistem analis juga mengkomunikasikan hasilnya kepada seorang programmer. Makanya kenapa programmer tidak bertemu langsung dengan klien? Idealnya seperti itu, karena nanti akan dijelaskan oleh seorang sistem analis. Jadi, biasanya untuk proses pengembangan perangkat lunak itu dibutuhkan sebuah skill komunikasi yang penting. Jadi, seorang sistem analis itu punya skill komunikasi yang baik otomatis kepada user dan punya pengetahuan teknis yang baik karena dia akan menjelaskan hal tersebut kepada seorang programmer. Jadi dia adalah jembatannya. Jadi sistem analis nanti yang akan menjembatani antara keinginan user dan keinginan yang akan diwujudkan oleh seorang programmer di perangkat lunaknya. Seperti itu. Yang kedua adalah perancangan. Nah, di sini ada biaya, waktu, dan sumber daya manusia atau barangnya. Misalnya, untuk misalnya aplikasi si akad secara besar, berapa sih biaya yang dibutuhkan? Kalau kita mau ngomong biaya, kita juga harus menentukan bahwa kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya dalam sehari seorang programmer digaji berapa perharinya. Misalnya kita butuh waktu 3 bulan, misalnya satu hari digaji 200.000, otomatis dalam 3 bulan butuh sekian juta. Kita butuh berapa programmer, kita butuh berapa sumber daya. Nah, itu masuk ke fase perencanaan. Jadi biaya, waktu, dan sumber daya. Kira-kira dalam jangka waktu misalnya 3 bulan waktu, oke 3 bulan, biayanya sekian, tim yang akan bekerja sekian, dan bagiannya ini, seperti itu. Itu proses pengembangan bakat lunak. Yang ketiga adalah pemodelan. Ada 2 pemodelan, yaitu pendekatan terstruktur atau structure approach, atau pendekatan dengan berorientasi objek. Kalau biasanya kalian di kuliah sudah ada pemrograman berorientasi objek, jadi kita memodelkannya tentang langsung nih ke objeknya seperti apa, seperti itu. Yang keempat, konstruksi. Berarti tahap di pemrogramannya atau pengujiannya, coding, testing, seperti itu. Di sini biasanya programmer mengerjakan, terus kemudian akan diuji. Setelah selesai nanti akan diuji. Yang kelima ada proses deployment atau penyerahan dan instalasi program ke pengguna. Ini adalah proses pengembangan perangkat lunak. Itu intinya ada 5 tahap ini. Tapi biasanya berjalan satu-satu atau secara berurutan, bisa jadi berjalan secara linear, dalam artian ketika perencanaan berjalan bersamaan dengan pemodelan, seperti itu. Jadi setelah komunikasi selesai, perencanaan dan pemodelan jalan bersama, seperti itu. Jadi nggak harus satu-satu selesai, tapi bisa jadi berjalan secara bersamaan di salah satu tahapnya. Oke. Kan tadi proses pengembangan perangkat lunak itu ada 5. Nah, langkah terurut ini biasanya dilakukan untuk pengembangan yang berskala kecil. Untuk skala kecil bisa berurutan karena hanya program sederhana. Pada karakteristik tertentu juga bisa digunakan untuk skala besar. Model secara berkali-kali direvisi untuk mendapatkan bentuk yang lebih efisien. Nah, ini ada alur pengembangan perangkat lunak secara iteratif. Jadi proses pertama adalah komunikasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pemodelan, yang keempat konstruksi. Setelah konstruksi, kembali lagi ke komunikasi, dikomunikasikan dulu. Nah, bisa juga ini komunikasi, setelah komunikasi perencanaan, setelah adanya keluar budgetnya berapa, waktu yang dibutuhkannya berapa, sumber daya manusia yang dibutuhkan berapa, atau perangkat keras yang dibutuhkan apa aja, dia melakukan komunikasi lagi kepada pengguna, seperti itu, untuk memastikan baru masuk ke tahap pemodelan, setuju atau tidak, seperti itu. Jadi ini yang di bawah ini adalah alur proses secara iteratif. Nah,
Ada juga alur proses secara evolusi. Jadi setelah perencanaan, pemodelan, konstruksi, deployment, komunikasi kembali lagi, perencanaan, pemodelan. Jadi rilis kan di deployment ini ada rilis versi ke berapa. Jadi setelah di apa namanya? Setelah selesai, setelah jadi dikomunikasikan lagi ke pengguna. Ternyata misalnya ada yang harus diperbaiki, berarti kembali lagi ke perencanaan. Setelah perencanaan, pemodelan, konstruksi, deployment, begitu sampai didapat sebuah perangkat lunak yang sudah sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, selanjutnya ada alur proses paralel. Apa sih alur proses paralel? Nah, komunikasi. Setelah komunikasi bisa langsung masuk ke perencanaan, bisa juga langsung masuk ke pemodelan. Setelah perencanaan bisa juga masuk ke pemodelan, kemudian konstruksi dan deployment. Jadi pemodelan ini bisa dilakukan. Jadi setelah komunikasi pemodelan bisa dilakukan, perencanaan juga langsung bisa dilakukan. Dan setelah perencanaan selesai, dia cross check dengan pemodelannya. Oh benar nggak, sudah sesuai belum, atau ada yang perlu dilakukan. Jadi perencanaan dan pemodelan bisa berjalan bersama, jadi paralel. Oke. Nah, pemecahan setiap bagian dari kebutuhan yang sifatnya umum menjadi rinci atau ke R1, R2, R3. Kemudian setiap kebutuhan akan dibuat lebih rinci lagi. Aktivitas dekomposisi kebutuhan ini dilakukan hingga cukup rinci untuk dapat dimengerti di tahap perancangan perangkat lunak. Jadi perancangan perangkat lunak kan butuh requirement atau kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu dirinci satu persatu. Dengan proses dekomposisi ini memungkinkan pengembangan untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan yang kurang lengkap atau ada kebutuhan yang konflik dengan kebutuhan yang lain. Pengembang harus melihat dari berbagai sudut pandang untuk menentukan kebutuhan pada saat proses perencanaan. Misalnya sudut pandang pengguna, organisasi, atau kebijakan pemerintah. Setiap kebutuhan seharusnya dapat dipetakan menjadi suatu bentuk rancangan. Jadi semua hasil rancangan bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya kebutuhan soal kalau di SIAK KRS. Kalau KRS kita kan harus tahu juga dari sisi mahasiswa prosesnya nanti seperti apa, kebutuhan yang dibutuhkan dari view mahasiswa itu apa, misalnya oh harus bayar hair dulu, kalau nggak bayar hair dia nggak bisa entry. Oke. Kalau dari sisi dosen wali, oh kalau mahasiswa belum hair otomatis di dosen wali reportnya belum hair. Oh dosen wali bisa tahu kalau mahasiswa ini ternyata belum hair. Atau misalnya oh mahasiswa ini udah hair tapi belum entry KRS, di dosen wali tahu. Nah itu kebutuhan pengguna, kebutuhan umumnya harus didokumentasikan dengan baik atau harus dicatat dengan baik. Jadi biar tahu nanti oh mahasiswa butuh apa, butuh untuk bayar hair dulu kalau mau entry KRS. Oh dosen wali mau validasi KRS harus apa, mahasiswa harus entry dulu, seperti itu. Dan juga harus mengikuti kebijakan yang ada, misalnya kebijakan dari universitas, dari kampus, untuk bayar untuk entry KRS harus bayar hair, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung masuk kalau hairnya belum dibayar. Jadi dari berbagai aspek sudut pandang itu juga harus difikirkan, seperti itu. Nah, pada tahap awal pengembang membuat rancangan yang bersifat umum atau global. Dari rancangan umum akan dibuat rancangan yang lebih rinci. Perancangan terperinci ini memperhatikan struktur yang akan diimplementasikan oleh pemrogram atau programmer. Jadi ketika semakin rinci juga akan memudahkan programmer untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pengguna. Kalau ya biasanya kebutuhan ini atau rancangan atau kebutuhan ini biasanya yang menuliskan adalah seorang sistem analis, karena dia yang user requirement dari pengguna, dia yang tahu kebutuhan pengguna, dia tulis kebutuhan umumnya, baru dia serahkan ke programmer, seperti itu. Oke.
untuk pertemuan kali ini sekian dulu, kita lanjutkan nanti bahas selanjutnya. Kita juga masih akan membahas tentang terusan materi ini. Jadi kita akan membahas tentang model-model pengembangan perangkat lunak nantinya di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.